ada pengumuman yang terakhir. Dalam waktu dekat kita akan adakan acara tablik akbar di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, persisnya di markas PWILS yang pihak aparat keamanan mengatakan itu adalah zona merah PWILS. Setuju gak kira-kira? Kita akan undang Ba'alawi yang ada di Jabodetabek. Terkhusus saya akan hadirkan Imam Besar Umat Muslim Indonesia Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihab dan juga Al-Habib Bahar ibn Ali bin Sumayed. Takbir! Allahu Akbar! Silahkan kalau berani usik pengajian akan melawan umat muslim. Betul? Betul. Saya akan siapkan acaranya dalam waktu dekat. Kita akan buat acara tablik akbar di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Kalau ada intel baik dari kepolisian ataupun TNI, kabarkan kepada PWILS bahwa Al-Munawir Majlisnya Ba'alawi akan membuat acara tablik akbar di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Penceramah Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihab dan juga Al-Habib Bahar ibn Ali bin Sumayed. Takbir! Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takbir! Allah. Bulan ke depan harusnya ya? Iya. 3 bulan ke depan bukan batal maksudnya, sudah tidak ada lagi bebas bersyarat, bebas murni 1000% tadi Anda katakan. Insya Allah. Insya Allah ya. Dan Anda sudah 4 tahun? Betul. 4 tahun mendekam di penjara di lapas? Pindah-pindah dari baris krim dengan segala... Tahun berapa itu? Ya dihitung saja berapa ya, 2022. 2022, oke. Baik. Atau mungkin langsung saya mulai aja ya. Silakan. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dapat panggilan, saya datang di BAP, saksi awalnya, di BAP, setelah selesai, baru penyidiknya balik lagi ke ruangan yang lain, tidak lama kemudian datang lagi, naik jadi tersangka. Di hari yang sama? Ya, di hari yang sama, naik jadi tersangka, di BAP langsung dijebloskan ke baris krim di lantai 15 itu, langsung diisolasi 2 minggu. Nah, jadi selama isolasi itu kita sering sesekali dibon ke atas, ditanya jawab. Nah ini Bang Aiman, jadi penyidik waktu itu ngomong sama saya, Gus Nur, ada 4 pasal berlapis, 4 atau 3. Yang pertama, penodaan agama. Saya sudah gelar perkara sama MUI, Fik Gus Nur menodai agama. Yang kedua, menebarkan kebohongan. Yang ketiga, menebarkan kebencian. Sara itu. Oke, jadi itu pasal yang dikenakan di Gus Nur. Nah, berapa hari kemudian pengacara saya utus cari MUI yang mana, karena penyidik bilang sudah gelar perkara dengan MUI. Akhirnya kita kejar MUI yang mana, karena penyidik nggak mau ngomong MUI yang mana, siapa namanya, nggak mau ngomong. Kita kejar, ada videonya tuh viral. MUI nggak mau nemui dan nggak ada klarifikasi apapun dari MUI. Yang pertama Bang Iman. Ya, boleh nggak diceritain yang mana yang dimaksudkan menodakan atau menistakan, menodai agama? Yang mubahalah itu. Jadi saya sumpah Quran dengan Bambang Tri, itu yang dianggap menodai agama. Isinya? Ya, kan kita kan podcast ini sama ya, Bambang Tri. Intinya Bambang Tri menceritakan kronologi bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu palsu. Saya kan nggak percaya. Mas Bambang, saya nggak percaya. Mungkin juga banyak pemirsa yang nggak percaya. Berani nggak saya sumpah Quran? Pak Mangtri waktu itu ada tantang seperti itu. Nah, di dalam hati itu sebenarnya saya nggak mungkin berani nih orang gitu. Ternyata berani. Akhirnya saya ambilkan Al-Quran. Nah, begitu Al-Quran di tangan saya, masih saya tanya lagi, Mas Bambang, ini kan nggak live, nanti bisa saya potong, nggak usah malu, karena ini urusannya dunia akhirat. Kalau memang nggak yakin, saya batalkan. Dan waktu itu Bambang Tri bersumpah bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Palsu. Di atas Al-Quran. Di atas Al-Quran. Dan itu yang kemudian dianggap melanggar menodai agama. Iya. Dan yang nuntun saya. Apabila yang saya tulis di dalam buku yang saya katakan ini bohong, saya, anak istri saya dilaknat, diazab sama Allah. Itu Bambang Tri. Tapi kalau ternyata yang saya tulis ini benar, maka kalian semua yang menggilakan saya, kalian semua celaka. Itu aja sih mubalahnya. Maka ditangkaplah saya. Dan juga Bambang Tri waktu itu juga ditangkap. Betul. Nah, jadi
3 pasal intinya. Oke, proses berjalan, ada satu pengacara datang ke saya, Mas Ahmad Husinuddin dan beberapa teman. Gus Nur, ada kabar, tidak tahu kabar baik atau kabar buruk ini buat Gus Nur. Besok Gus Nur di konferensi pers, pakai baju urin, di borgol mungkin, dibawa naik ke lantai ke atas. Nah kalau besok Gus Nur mau minta maaf, Gus Nur bebas. Oh, oke. Kan? Dalam status tersangka ini ya? Iya, sudah ditahan sayang. Oke. Dan saya jawab, saya lebih baik di penjara daripada saya minta maaf. Bukan berarti saya sombong, tapi saya belum terbukti bersalah. Nanti kalau saya terbukti bersalah di pengadilan, pengadilan memutuskan salah, baru saya minta maaf. Minta maaf itu kecil. Jadi akhirnya saya milih di penjara, Mas Aiman. Penyidikan selesai, apa namanya, pelimpahan ya, P21 ya. Dari Bareskrim saya dibawa ke Semarang, dilimpahkan di sana. Ditahan di Polda Jateng. Diisolasi di satu kamar yang tidak boleh ada napi lain masuk. Digembok satu, ada lagi pintu digembok satu. Di situ saya 2 minggu bersama Bambang Tri, tidak boleh telepon anak istri. Nah, di situ saya protes, ya, saya bentur-benturkan kepala saya ini ke ring ke besi trali itu, karena ada CCTV di situ. Ini kan nonton ini, insya Allah nonton semua ini, Polda Jateng ini, saya bentur-benturkan. Dan datang petugas. Saya bilang, saya bukan kriminal, saya bukan penjahat. Kenapa telepon anak istri nggak boleh? Gitu kan. Jadi tolong, saya mau telepon anak istri. Ya waktu itu dibantah sama Kapitumas Polda waktu itu ya. Tapi sudah kita lawan terus di media. Nah, jadi intinya gitu, Mas Aiman, saya sudah diisolasi itu 2 minggu di Polda itu. Keluar dari isolasi, dipindah ke kamar 2,5 persegi lah, kurang lebih seperti itu, kecil, kotor, dicampur dengan 9 napi narkoba. Jadi kalau saya tidur harus gini bang, saya nggak bisa begini karena nendang orang nanti. Jadi 2,5 kali 2,5 meter. Ya, kurang lebih seperti itu, 2 meter atau berapa, potong kamar mandi, kotor, bau. Dan Total di situ 11 orang berarti kan 9 plus Anda dan Bambang Tri. ya, nah disitulah saya baru merasa bahwa inilah kriminalisasi hukum yang saya rasakan. Di situ, di titik itu saya baru merasakan. Sholat nggak normal, selonjor nggak bisa. Ya begitulah kurang lebihnya. Akhirnya saya protes untuk dipindah di ruangan yang agak luas lagi. Oke, dan saya dipindah. Lalu tidak lama kemudian saya dipindah lagi ke Makobrimob Surakarta untuk menjalani proses sidang. Sidang dimulai. Jadi saya di tiap sidang dijemput dari Polres itu, Surakarta. Belum vonis ini, sidang selama 6 bulan. Nah ini inti yang mau saya sampaikan di sini. Di sini hakikat permasalahannya itu. Jadi ternyata saya baru sadar, penyidik, jaksa ada 4 orang, hakim ada 3 orang, 35 saksi yang didatangkan untuk memberatkan saya di dalam sidang itu, dari teman sekolah, guru sekolah, semua didatangkan, tidak ada satupun yang pernah melihat ijazah aslinya. Gitu ya. Bahkan penyidik waktu di Bareskrim ngomong sama saya, Gus Nur, masa Saman percaya sama Bambang Tri? Saman ini orang baik, jangan mau dipengaruhi sama Bambang Tri. Saya itu loh sudah ke rumahnya Pak Jokowi, tak foto, saya sentuh, saya foto itu jasa aslinya itu. Penyidik ngomong gitu di depan saya, tapi tidak pernah menunjukkan mana fotonya, mana, hanya ngomong aja. Itu kurang lebihnya. Oke, saya kembali ke sidang. Sidang berlangsung, ada satu pengalaman yang saya nggak bisa lupa, 35 saksi, ada satu saksi, Bu Guru tuh kayaknya itu disumpah dengan Injil karena dia mengaku beragama Kristen. Ya akhirnya disumpah dengan Injil. Ada videonya viral itu. Ternyata di tengah sidang berjalan hampir saja dia lolos, tapi alhamdulillah Allah berkehendak lain. Salah satu pengacara saya menemukan di dalam BAP-nya itu, ibu itu mengatakan saya keberatan bahwa Al-Quran dijadikan alat berbohong, bersumpah sebagai umat Islam, saya keberatan. Gitu kan? Padahal tadi dia disumpah pakai Injil. Wah, langsung ruangan sidang menjadi yang didapatkan Gus Nur, ya, bahwa itu dulu yang kita biar kita bisa tahu nih. Nah, terus kemudian saya tanggapi sedikit apa yang terjadi dengan
Pak Gus Nur ini, itu sebenarnya itulah penjara. Maksudnya? Begitulah nasib orang yang di penjara. Nggak ada spring bed di dalam. Oke. Memang harus ditempatkan seperti itu. Karena dia memang hukum, ya, itu menabrak hak asasi manusia, Pak. Dan pasti tidak berlaku yang namanya untuk enak-enakan. Karena pertama, kapasitas. Ya, bicara kapasitas 2 kali 3 itu masih banyak juga yang belum sidang dan lain sebagainya. Sehingga dia tidak dikirim ke lapas. Sehingga ditumpuk dulu di situ. Nah, memang Perdebatan tadi itu ya sudahlah, saya menikmati saja, tapi saya mengalami bahwa Bambang Tri menuntut perdata di Pengadilan Jakarta Selatan kalau saya tidak salah. Di tengah proses tiba-tiba Bambang Tri ditangkap. Padahal proses sedang berjalan perdata itu. Maka dengan terpaksa para lawyernya mencabutlah gugatan itu. Karena gimana yang gugat ditangkap. Lalu giliran saya pidana. Itu tadi di dalam pengadilan sudah kita sampaikan, penyidiknya, 4 JPU-nya, 3 hakimnya, dan 35 saksi yang didatangkan tidak pernah satupun pernah melihat ijazah aslinya dan tidak pernah datang di pengadilan. Ini pidana, gitu ya, Bapak Ibu semua ada di sini. Oke, itu sudah lewat. Nah, sekarang closing statement saya, Bapak Ibu, terutama ini Mas yang saya hormati semua dan yang ada di sini, singkat saja, satu potong ayat saja. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Hati-hati, sejauh mata retina kita memandang, sebanyak tutur kata kita yang keluar, apapun tadi pola tingkah kita yang di sini tadi itu, kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Jadi kalau memang yang bapak-bapak bela ini Pak Jokowi itu benar, insya Allah selamatlah bapak-bapak ini, mulia hidupnya, mulia keluarganya. Tapi kalau yang dibela ternyata salah, ya itulah nanti konsekuensinya kepada anak cucu Anda semuanya. Gitu ya. Termasuk ini juga sama, saya imbang. Kalau ternyata gencar menuduh ijazahnya Pak Jokowi ini palsu, ternyata asli, maka beliau semua akan diazab sama Allah. Sama, gitu kan? Jadi imbang di sini. Tapi makanya sebelum saya tutup ini, monggo, demi apa ini semua? Kalau demi uang, demi komisaris, demi jabatan, kan kasihan anak cucu kita nanti. Ya, ijazahnya asli, ijazahnya palsu. Sama sebenarnya, sama-sama pendapat. Hanya bedanya kalau ijazahnya asli cenderung aman, yang ijazahnya palsu cenderung gercep di prosesannya, itu aja bedanya. Ya, tapi kalau boleh saya memilih, karena saya dengan pengalaman batin saya cenderung hakul yakin palsu. Kenapa? Karena ini yang bisa saya pertanggungjawabkan besok di hadapan Allah, saya berani nih. Terkecuali Pak Jokowi membatalkan keyakinan saya itu, nih Gus Nur yang asli. Nah, baru batal keyakinan saya. Saya cium tangannya, saya cium kakinya, dan saya siap minta maaf. Nah, jadi mas-mas yang saya hormati, Mas ini Dr. Rusmon, Pak Roy Suryo, hati-hati. Apa namanya? Kalau kalian mendukung Nabi Muhammad, absolut selamat. Kalau kalian membela Al-Quran, dilecehkan, absolut selamat.